Kejutan terjadi di One Piece 1092 saat Zunisha muncul dan menghadang Gorosei Saturn yang ingin menyergap Monkey D. Luffy. Sang tetua dan sejumlah armada besar Angkatan Laut mencoba menggalakkan pelarian Luffy ke Elbaf. Sesuai bocoran One Piece 1092, Saturn bahkan sempat meninstruksikan Angkatan Laut untuk menembakkan booster call ke arah Sunny Go dan Vega Force. Namun sosok penyelamat Luffy akhirnya muncul. Pada tampilan halaman 7 chapter 1092, terlihat sosok gajah raksasa muncul dan menghadang armada Angkatan Laut. Ya, sosok tersebut adalah Zunisha, karakter One Piece yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Merujuk dari pembahasan Reddit, ternyata alasan kehadiran Zunisha, karena dia merasa sosok Joyboy baru dalam bahaya. Kini Gorosei Saturn yang memiliki misi untuk menangkap Luffy justru sedang dalam bahaya. Sang tetua justru terkesan mengantar nyawa setelah dihadang Zunisha. Dari bocoran manga One Piece yang teras Gorontalo terima, Zunisha bakal memporak-porandakan armada Angkatan Laut yang dipimpin Gorosei. Menganggap Luffy adalah Joyboy, membuat Zunisha hadir karena murka dengan agresi besar-besaran Gorosei dan Angkatan Laut yang membawa booster call di Pulau Egeat. Dengan munculnya Zunisha, maka final saga One Piece diprediksi sudah di depan mata. Selain itu, fakta Luffy adalah Joyboy penguasa kerajaan kuno akhirnya terungkap. Dalam adegan Momonosuke dan Zunisha saat masih melawan Kaido, Zunisha mengklaim dan menganggap Luffy itu Joyboy. Kenapa bisa? Ini adalah salah satu puzzle misteri di dunia One Piece yang sangat besar. Joyboy adalah seorang yang terbilang sangat kuat, mungkin seorang di masa lalu. Jika umur Zunisha saat ini sekitar 1000 tahun, mungkin ketika dunia One Piece berada di masa lalu sekitar 900 atau 1000 tahun yang lalu, Joyboy hidup dan dikenal baik oleh Zunisha. Sedangkan Luffy, dia masih berumur 20 tahun, sudah jelas dia bukan Joyboy secara logika bukan. Banyak fans mengatakan bahwa Zunisha salah menduga bahwa Joyboy itu adalah Luffy. Ada juga yang yakin, Luffy itu titisan Joyboy. Hanya satu-satunya dalam sejarah dunia One Piece. Entah bagaimana caranya Luffy terlempar ke dalam waktu di masa lampau dan menjadi manusia zaman kini. Semua serba ambigu. Sedikit informasi tentang Joyboy. Dia mengendalikan Noah untuk kepentingan ras manusia ikan Gyojin, namun janjinya gagal dan Noah terlantar. Tetapi Joyboy meminta pada nenek moyang ras manusia ikan agar menjaga Noah baik-baik, sampai tiba hari di mana Noah aktif dan menunaikan janji Joyboy. Namun dalam teori lainnya terkait Joyboy dan Luffy adalah tentang silsilah sebenarnya Kapten Topi Jerami. Sahabat dekat Eiichiro Oda tak sengaja membocorkan rahasia besar One Piece yang mengungkapkan asal-usul Luffy. Dikatakan, Luffy ternyata lahir dari kristal jantung Joyboy. Kisah ini dimulai sejak peperangan Im Sama versus Joyboy. Saat meninggal, jantung Joyboy membentuk sebuah kristal dan tertelan ke dalam tanah. Jantung tersebut terus berdetak hingga membentuk kehidupan baru. Setelah abad kekosongan berlalu, Im Sama dan pemerintah dunia, Gorosei, menciptakan kehidupan baru dengan membentuk makhluk buatan. Sosok bajak laut, kaum naga, hingga segala karakter semesta One Piece adalah ciptaan pemerintah dunia. Bahkan intrik terkait Gold Roger dan harta karun One Piece dibocorkan sahabat Oda Sensei bahwa itu adalah settingan pemerintah dunia. Kemudian tanpa disadari sosok makhluk buatan perlahan mampu menyesuaikan dengan semesta One Piece. Sosok Rose de Sebek adalah makhluk buatan pertama yang dikatakan memiliki kekuatan di atas makhluk buatan lainnya. Saat itu pemerintah dunia memainkan peran dengan menyusun skenario pembantaian bagi bajak laut Rose. Monkey D. Garp yang saat itu adalah bagian dari Angkatan Laut, bekerja sama dengan Gold Roger untuk menjalankan operasi pemusnahan bajak laut Rose. Insiden tersebut lebih dikenal dengan insiden Lembah Dewa atau God Valley. Saat operasi pemusnahan tersebut, pemerintah dunia kehilangan satu orang Gorosei yang saat itu berjumlah 6 anggota. Sementara Garp yang memimpin operasi saat itu menyaksikan detik-detik terakhir Sebek. Di saat terakhirnya, Sebek memberikan sebuah kristal pada Garp dan Roger. Sambil menyerahkan kristal tersebut, Sebek kemudian mengatakan pada Garp dan Roger bahwa pertarungan mereka adalah palsu, namun kristal ini asli. Mati bukanlah hal menakutkan, pertarungan ini menyenangkan namun palsu, namun ini nyata, kristal, ucap Sebek yang mati di pelukan Roger. Roger dan Garp tak memahami ucapan Sebek, mereka kemudian merahasiakan hal tersebut dari pemerintah dunia. Beberapa tahun berlalu, setelah Roger mati dieksekusi pemerintah dunia,
Garp kemudian memanggil Monkey D. Dragon, anaknya. Garp kemudian menyerahkan kristal pemberian sebek kepada Dragon. Garp meminta Dragon untuk membangkitkan kekuatan kristal tersebut di kuil para naga, tempat paling sakral para kaum naga. Saat membangkitkan kristal tersebut, Dragon kaget karena benda tersebut membentuk jantung berwarna emas, kemudian perlahan menjadi seorang bayi. Dragon membawa bayi tersebut kepada Garp, kemudian mereka menamainya Luffy karena Garp merupakan seorang angkatan laut. Luffy artinya terengah-engah yang diambil dari istilah pelayaran, luffing. Garp kemudian menyimpan semua kejadian tersebut di dalam hatinya, dan meminta Dragon merahasiakan hal tersebut. Luffy kemudian tumbuh besar bersama Dragon yang menjadi sosok ayahnya.